Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan Pak Ferisko. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kisah Imam Ahmad bin Hambal sebagai pemateri yang akan kita lakukan pada kegiatan keputraan. Nah, yuk kita simak sama-sama teman-teman. Nah, kita mulai ya. Imam Ahmad bin Hambal sendiri yaitu nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Berarti namanya adalah Ahmad, nama bapaknya Muhammad dan nama kakeknya adalah Hambal. Nah, Imam Ahmad sendiri merupakan seorang ulama besar di bidang hadis dan juga fikih yang pernah dimiliki oleh dunia Islam. Tapi bukan ulama yang besar maksudnya besar badannya ya teman-teman, tapi besar dalam jasanya, perjuangannya, kepiawaiannya dan juga besar namanya. Seperti itu teman-teman. Nah, Imam Ahmad bin Hambal sendiri dilahirkan di daerah Salam namanya teman-teman, yaitu di kota Baghdad. Kalau misalkan Baghdad itu berarti sekarang kita kenal ada di negara Irak pada tahun 164 Hijriah. Nah, Imam Ahmad bin Hambal sendiri sudah menunjukkan kecerdasannya pada usia dini loh teman-teman. Buktinya apa Pak Ferisko? Nah, buktinya itu adalah Imam Ahmad bin Hambal sendiri sudah hafal Al-Quran pada usianya yang relatif muda, sekitar umur 10 atau 11 tahun teman-teman. Berarti kemungkinan Imam Ahmad bin Hambal sendiri sudah hafal Al-Quran pada usia saat itu kelas 4 atau kelas 3 SD teman-teman. Wah, Masya Allah ya teman-teman. Nah, selanjutnya Imam Ahmad bin Hambal itu sendiri memulai pendidikannya yang pertama itu di kota Baghdad, kota kelahirannya Imam Ahmad. Nah, tapi Imam Ahmad sendiri belajarnya bukan hanya di kota Baghdad saja teman-teman, tapi belajar di banyak tempat. Selain di kota Baghdad, ada di Yaman, ada di Mekah, ada di Madinah, ada juga di Khurasan teman-teman, dan juga banyak kota-kota yang lainnya. Jadi Imam Ahmad nggak hanya belajar di satu kota saja, tapi di banyak kota. Maka dari itu Imam Ahmad dikenal sebagai salah satu seorang ulama yang sangat cerdas. Nah, pada saat itu juga kota Baghdad telah menjadi pusat peradaban dunia Islam yang penuh dengan beragam kebudayaan serta penuh dengan berbagai jenis ilmu pengetahuan. Pak, peradaban itu apa sih, Pak? Nah, peradaban itu adalah pusat di mana semua ilmu pengetahuan, teknologi dan juga semuanya itu berada di tempat tersebut teman-teman. Jadi semua peradaban itu mulai dari pengetahuan, lalu alat transportasi, komunikasi dan juga semuanya itu menjadi satu namanya peradaban. Nah, di sana di kota Baghdad itu sendiri tinggal para qori atau orang-orang yang ahli dalam ilmu Al-Quran, lalu ahli hadis, sufi, ahli bahasa, filsuf dan juga sebagainya. Nah, keutamaan tentang Imam Ahmad bin Hambal sendiri pernah disampaikan oleh gurunya sendiri, yaitu Imam Syafi'i teman-teman. Tahu kan Imam Syafi'i siapa? Nah, Imam Syafi'i itu sendiri salah satu guru besarnya Imam Ahmad bin Hambal yang juga salah seorang imam mazhab yang terkenal di dunia. Dan salah satu ajarannya juga digunakan oleh masyarakat kebanyakan di Indonesia teman-teman. Nah, Imam Syafi'i juga pernah berkata nih tentang Imam Ahmad bin Hambal. Ia pernah berkata, "Ia adalah murid paling cendekia yang pernah saya jumpai selama di Baghdad. Sikapnya menghadapi sidang pengadilan dan menanggung cobaan akibat tekanan Khalifah Abbasiyah karena menolak doktrin resmi Mu'tazilah merupakan saksi hidup watak agung dan kegigihan yang mengabadikannya sebagai tokoh besar sepanjang masa." Nah, seperti itu teman-teman. Jadi Imam Ahmad bin Hambal sendiri saat itu pernah nih menanggung cobaan yang cukup besar teman-teman di saat masa Khalifah Abbasiyah. Nah, Khalifah Abbasiyah ini adalah salah satu dinasti umat Islam yang pernah memimpin umat Islam dari semenanjung Arab hingga ke daerah Asia. Nah, pemimpinnya waktu itu
memiliki doktrin resmi negara yaitu Mu'tazilah. Mu'tazilah itu apa sih, Pak? Nah, Mu'tazilah itu adalah salah satu paham yang mana mendahulukan akal daripada wahyu, teman-teman. Maka dari itu setiap wahyu yang turun nggak boleh diimani langsung begitu saja, tapi harus dicerna dulu oleh akal sehat, seperti itu. Maka dari itu Imam Ahmad bin Hambal menolak paham tersebut karena dianggapnya menyimpang, teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas yang poin selanjutnya ya, teman-teman. Nah, Imam Ahmad bin Hambal sendiri salah satu yang tadi dikenal sebagai ulama yang cerdas karena ia juga telah menghafal bahkan sampai 1 juta hadis loh, teman-teman. Masya Allah ya. Nah, kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan lagi nih tentang diri Imam Ahmad. Imam Syafi'i pernah bilang seperti ini: setelah saya keluar dari Baghdad, tidak ada orang yang saya tinggalkan di sana yang lebih terpuji, lebih soleh, dan juga lebih berilmu daripada Ahmad bin Hambal. Masya Allah ya, teman-teman. Jadi gurunya Imam Ahmad sendiri itu sampai memuji-muji Imam Ahmad loh, sampai bilang nggak ada lagi yang lebih terpuji, lebih soleh, lebih berilmu daripada Ahmad bin Hambal. Masya Allah. Lalu ada juga nih salah satu ulama besar, yaitu namanya Imam Abdul Razak bin Hammam. Beliau juga pernah berkata tentang Imam Ahmad bin Hambal, saya tidak pernah melihat orang sefaqih dan suara Ahmad bin Hambal. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi ada dua guru terkemuka Imam Ahmad bin Hambal yang mengomentari tentang pribadinya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu orang yang faqih, orang yang terpuji, orang yang soleh, orang yang berilmu, orang yang cerdas, orang yang sederhana. Masya Allah ya, teman-teman. Bahkan itu dipuji oleh gurunya Imam Ahmad sendiri. Wah, keren sekali ya ternyata Imam Ahmad bin Hambal, teman-teman. Nah, kemudian Imam Ahmad bin Hambal itu terkenal dengan 4 hal, teman-teman. Yang pertama, pandai, cerdas, dan juga pembelajar sejati. Seperti tadi kita sampaikan sama-sama, kita dengarkan sama-sama. Kalau misalkan memang Imam Ahmad itu seorang yang sangat cerdas ya, teman-teman. Ia sudah bisa menghafal Al-Quran pada usia yang masih di bawah akil balik. Beliau juga sudah mampu menghafal 1 juta hadis loh, teman-teman. Dan Imam Ahmad bin Hambal juga menaruh perhatian yang sangat besar pada ilmu pengetahuan. Karena Imam Ahmad bin Hambal itu selain belajar Al-Quran, belajar juga tentang hadis, bahasa, dan juga administrasi. Begitu, teman-teman. Dan Imam Ahmad bin Hambal juga banyak mengambil ilmu dari sejumlah ulama dan juga para fuqaha besar. Fuqaha itu apa sih, Pak? Fuqaha itu adalah orang-orang yang ahli dalam bidang fikih, teman-teman. Maka dari itu Imam Ahmad juga dikenal selain sebagai ahli hadis, juga sebagai ahli dalam bidang fikih. Nah, kemudian Imam Ahmad bin Hambal juga terkenal sebagai orang yang dermawan, teman-teman. Nah, ini ada salah satu juga pengakuan atau pernyataan dari Imam Yahya bin Hilal tentang Imam Ahmad, yaitu salah seorang ulama ahli fikih di zamannya. Dan Imam Yahya bin Hilal ini pernah berkata, teman-teman, seperti ini: aku pernah datang kepada Imam Hambali, lalu aku diberinya uang sebanyak 4 dirham sambil berkata, ini adalah rezeki yang kuperoleh hari ini dan semuanya kuberikan kepadamu. Nah, Masya Allah ya, teman-teman. Padahal saat itu Imam Ahmad bin Hambal hanya memiliki rezeki sebanyak 4 dirham. Tapi Imam Ahmad bin Hambal rela untuk memberikan harta yang dimilikinya kepada Imam Yahya bin Hilal yang dianggapnya sedang membutuhkan. Masya Allah ya, teman-teman. Sangat-sangat dermawan sekali ya, teman-teman, Imam Ahmad bin Hambal ini. Padahal ia adalah seorang yang besar, orang yang juga cerdas, Masya Allah, tapi masih saja dermawan. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal juga dikenal sebagai orang yang banyak memiliki pujian dan juga penghormatan. Selain tadi dipuji-puji oleh gurunya dan juga temannya juga yang lain. Nah, Imam Ahmad bin Hambal juga pernah diusulkan untuk menjadi hakim, namun ia menolaknya, teman-teman. Kenapa ditolak, Pak? Karena Imam Ahmad bin Hambal sendiri merasa berat kalau misalkan menjadi hakim. Karena menjadi hakim menurut Imam Ahmad bin Hambal itu harus orang yang adil dan juga cerdas. Padahal Imam Ahmad bin Hambal sendiri salah seorang yang cerdas loh, teman-teman. Tapi Imam Ahmad bin Hambal takut kalau misalkan setelah menjadi hakim
Malah Imam Ahmad nggak bisa menjadi adil dan juga ia kurang ilmunya. Masya Allah, rendah hati sekali ya Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad sendiri juga terkenal dengan orang yang tekun beribadah ya teman-teman. Dan salah satu pengakuan dari sahabatnya yaitu yang bernama Imam Ibrahim bin Hani yang menjadi saksi kezuhudan sang pemelihara hadis ini, yaitu pernah berkata, hampir setiap hari ia berpuasa dan tidurnya pun sedikit sekali di waktu malam. Ia lebih banyak sholat malam dan witir hingga subuh tiba, kata Imam Ibrahim bin Hani, teman-teman. Masya Allah. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu gak pernah tuh menghabiskan waktu malamnya dengan main game, teman-teman, apalagi main IG-an, apalagi YouTube-an gitu. Tapi Imam Ahmad bin Hambal waktu malamnya itu selalu digunakan untuk sholat malam atau sholat witir, teman-teman, sampai subuh tiba. Masya Allah ya. Karena Imam Ahmad sendiri juga dikenal orang yang sedikit sekali tidur waktu malamnya. Dan juga ia juga hampir setiap hari berpuasa terus. Puasanya puasa sunnah ya teman-teman, tapi bukan puasa wajib di bulan Ramadan. Karena kalau puasa wajib di bulan Ramadan itu hanya ada 1 tahun sekali. Begitu teman-teman. Nah, selain tadi juga dikenal sebagai orang yang cerdas, dermawan, banyak pujian, dan juga taat beribadah, Imam Ahmad bin Hambal juga dikenal juga sebagai orang yang ahli hadis dan juga ahli fikih, seperti itu teman-teman. Nah, karena kesederhanaannya, ini juga salah satu ada kisah yang mana Imam Ahmad bin Hambal ini terkenal dengan kezuhudannya, yaitu Imam Ahmad bin Hambal sendiri suka memakai peci yang dijahitnya sendiri, teman-teman. Nah, kadang juga ia keluar ke tempat kerjanya membawa kapak untuk bekerja sendiri. Kadang juga ia pergi ke warung untuk membeli seikat kayu bakar dan juga barang lainnya untuk membawa dengan tangannya sendiri. Nah, Al-Maimuni juga pernah berkata tentang Imam Ahmad bin Hambal, rumah Abu Abdillah Ahmad bin Hambal sempit dan kecil. Nah, begitu teman-teman. Ternyata rumah Imam Ahmad bin Hambal nggak seperti yang kita bayangkan ya teman-teman. Ternyata rumah Imam Ahmad bin Hambal itu sempit dan kecil gitu teman-teman. Wah, tapi walaupun rumahnya sempit dan kecil, Imam Ahmad tetap dermawan ya teman-teman, nggak pelit sama orang. Seperti itu. Wah, Masya Allah. Nah, berarti kita juga harus bersyukur nih teman-teman. Mungkin banyak dari teman-teman yang memiliki tempat tinggal fasilitasnya yang cukup besar gitu, dengan difasilitasi oleh kasur yang empuk, AC yang adem, begitu ada kulkas juga. Masya Allah. Berarti kita harus wajib bersyukur ya teman-teman. Padahal waktu itu Imam Ahmad bin Hambal seorang yang besar, tapi tetap rumahnya ini nggak sebesar yang kita bayangkan teman-teman. Masya Allah ya. Nah, Imam Ahmad bin Hambal juga dikenal sebagai orang yang sabar dalam menuntut ilmu. Saat itu, tatkala ia pulang dari tempat Imam Abdul Razak yang berada di Yaman, nah ada salah seorang yang melihatnya di kota Mekah dalam keadaan yang sangat letih dan capek. Aduh, maka dari itu orang tersebut, nah kemudian orang itu mengajak Imam Ahmad bin Hambal untuk mengobrol teman-teman, atau mengajaknya berbicara. Lalu Imam Ahmad mengatakan kepada orang tersebut, ini lebih ringan dibandingkan faidah yang saya dapatkan dari Imam Abdul Razak. Nah, Masya Allah ya. Jadi menurut Imam Ahmad, letih dan capainya Imam Ahmad itu jauh lebih ringan daripada faidah atau keutamaan yang ia dapatkan dari Imam Abdul Razak ketika menuntut ilmu, teman-teman. Wah, Masya Allah sekali ya teman-teman. Padahal Imam Ahmad bin Hambal sendiri rumahnya itu ada di Baghdad, tapi ia rela datang jauh-jauh ke Yaman untuk bertemu dengan Imam Abdul Razak untuk belajar. Padahal dari jarak sendiri sih itu sudah menempuh jaraknya itu sampai ratusan kilometer, bahkan mungkin ribuan kilometer loh teman-teman. Karena dari Irak ke Yaman itu jaraknya sangat jauh teman-teman. Tapi Imam Ahmad bin Hambal rela berjalan jauh-jauh untuk menemui Imam Abdul Razak hanya untuk belajar menuntut ilmu. Masya Allah ya teman-teman. Nah, selanjutnya Imam Ahmad bin Hambal juga terkenal dengan orang yang warok dan juga menjaga harga dirinya. Nah, ada kisah dari perkataan Imam Abu Ismail At-Tirmizi mengatakan, datang seorang laki-laki membawa uang sebanyak 10.000 dirham untuk dia, tetapi dia menolaknya. Ada juga yang mengatakan,
ada seseorang yang memberikan 500 dinar kepada Imam Ahmad, namun dia tidak mau menerimanya. Juga pernah ada yang memberikan 3.000 dinar, tapi dia juga tidak mau menerimanya. Wah, Masya Allah ya teman-teman. Ternyata Imam Ahmad bin Hambal gak mau nih diberikan uang sebanyak itu. Padahal kalau misalkan kita konversikan, misalkan 3.000 dinar, satu dinarnya itu sekitar 3-4 gram teman-teman. Dan 1 gram emas itu sendiri sekitar saat ini harganya kita ibaratkan 1 juta. Nah, kalau misalkan 3.000 dinar, berarti Imam Ahmad bin Hambal sudah ditawarkan harta sekitar 3-4 miliar teman-teman. Masya Allah ya. Tapi Imam Ahmad bin Hambal menolaknya karena Imam Ahmad bin Hambal takut kalau misalkan ia diberikan harta sebanyak itu, maka nanti hatinya akan condong terhadap harta duniawi teman-teman. Begitu. Masya Allah ya teman-teman. Saking Imam Ahmad menjaga dirinya dan juga waro dan juga zuhud terhadap hal duniawi, Imam Ahmad bin Hambal rela menolak uang sebanyak itu teman-teman. Masya Allah ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini ada nasihat dari Imam Ahmad bin Hambal teman-teman. Imam Ahmad pernah memberikan nasihat seperti ini. Jika engkau seorang diri, jagalah hatimu. Jika engkau bersama orang lain, maka jagalah lisanmu. Jika engkau berada di meja makan, jagalah perutmu. Dan jika engkau berada di jalan, jagalah matamu. Itu akan memberikanmu keselamatan, kata Imam Ahmad bin Hambal teman-teman. Nah, ini maksudnya adalah seperti ini teman-teman. Kalau kau seorang diri, jagalah hatimu. Maksudnya itu gimana Pak? Nah, maksudnya kalau kita lagi sendirian, itu kita gak boleh berangan-angan yang macam-macam teman-teman. Jadi kalau bisa ketika kita sendirian, kita gak boleh misalkan memikirkan hal-hal yang tidak baik gitu. Nah, kalau sendirian kita baiknya sambil berzikir seperti itu teman-teman. Misalkan dengan mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bisa juga dengan beristighfar seperti itu teman-teman. Nah, kalau kalimat jika kau bersama orang lain, maka jagalah lisanmu. Nah, ini maksudnya adalah ketika kita berinteraksi dengan orang lain, nah kita ini harus pintar-pintar untuk menjaga lisan kita teman-teman. Karena biasanya lisan kita ini takutnya menyinggung perkataan yang kita ucapkan ke orang lain tersebut teman-teman. Jadi misalkan kita lagi bercanda tapi bercandanya kelewatan. Nah, ini dikhawatirkan bercandaannya kita itu malah menyakitkan hati orang lain teman-teman. Karena itu lisan kita harus dijaga. Dan selanjutnya kalimat jika engkau berada di meja makan, jagalah perutmu. Nah, ini maksudnya adalah supaya kita enggak berlebihan dalam memakan sesuatu yang dihidangkan teman-teman. Jadi, kalaupun kita sedang memakan yang sudah tersedia di meja makan, walaupun makanannya banyak, tapi kita enggak boleh berlebihan teman-teman. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik kan? Nah, seperti itu maksudnya. Dan yang terakhir, jika engkau berada di jalan, maka jagalah matamu. Nah, ini maksudnya adalah kalau kita sedang berada dalam perjalanan, seperti itu teman-teman. Nah, kita nggak boleh meleng nih. Kalau misalkan kita meleng, berarti nanti kan bisa membahayakan diri kita sendiri dan juga orang lain teman-teman. Contohnya, misalkan nih teman-teman lagi naik sepeda gitu, tapi kamu atau teman-teman malah naik sepedanya sambil merem, kan berarti kan nanti nggak kelihatan tuh jalannya. Terus akhirnya kalau misalkan nabrak orang, kalian sendiri yang sakit, yang celaka juga menyakiti orang lain. Begitu teman-teman. Nah, maka dari itu Imam Ahmad bin Hambal mengatakan itu akan memberikanmu keselamatan. Nah, selanjutnya ini ada kisah yang menarik teman-teman, dari kisah Imam Ahmad bin Hambal yang berjudul berebut sepotong roti pemberian Imam Ahmad Hambali. Nah, pada suatu hari Imam Ahmad bin Hambal sedang duduk di masjid di hadapan murid-muridnya, sedang mengajar suatu ilmu kepada murid-muridnya. Kemudian ada seorang pengemis datang kepada Imam Ahmad bin Hambal. Lalu kemudian Imam Ahmad bin Hambal pun memberikan sepotong roti kepada pengemis tersebut. Dan kemudian salah satu murid Imam Ahmad bin Hambal kemudian menghampiri pengemis tersebut dan berkata kepada pengemis tersebut, "Berikan roti itu kepadaku, aku akan ganti dengan yang lain."
Kata pengemis itu, tidak mau. Lalu murid Imam Ahmad tersebut bilang lagi, roti itu tidak senilai dengan 1 dirham. Lalu pengemis itu pun tetap tidak mau menyerahkannya. Akhirnya murid Imam Ahmad bin Hambal tadi berkata, aku akan memberimu 50 dirham sebagai gantinya. Namun tetap pengemis itu pun tidak mau memberikannya dengan berkata, aku mengharapkan berkah darinya, yaitu Imam Ahmad. Sama seperti kamu yang juga mengharapkan berkah darinya kan? Kata pengemis tersebut. Wah, Masya Allah ya teman-teman. Bahkan hanya sekedar sepotong roti saja, seorang murid Imam Ahmad bin Hambal dan juga pengemis tetap berebutan untuk mendapatkannya karena mengharapkan berkah dari Imam Ahmad bin Hambal. Wah, Masya Allah sekali ya teman-teman. Nah, kemudian ada lagi nih kisah yang menarik dari kisah Imam Ahmad bin Hambal. Ini tentang jin yang takut kepada sendal Imam Ahmad bin Hambal. Gimana tuh Pak kisahnya? Nah, kisahnya seperti ini teman-teman. Jadi suatu hari ketika Imam Ahmad sedang mengajar di sebuah majelis, tidak disangka-sangka datanglah serombongan utusan Al-Mutawakkil. Nah, Al-Mutawakkil ini adalah salah seorang raja di Khilafah Abbasiyah teman-teman. Nah, mereka ini, rombongan ini meminta agar sang imam untuk bersedia menemui sang raja. Setelah mengucapkan salam, mereka mengabarkan bahwa kerabat atau saudara Khalifah Al-Mutawakkil atau Raja Al-Mutawakkil yang bernama Jariyah tak henti-hentinya meracau atau membuat kekacauan. Kuat didugaan Jariyah ini kemasukan jin teman-teman. Ih, mengerikan ya. Untuk itu kata mereka, Khalifah memohon kepada Imam Ahmad bin Hambal untuk memberikan solusinya teman-teman. Setidaknya Khalifah meminta didoakan agar Jariyah lepas dari gangguan makhluk halus tersebut. Sesudah itu, Imam Ahmad mengangkat kedua tangannya lalu berdoa, Allahumma ya Allah, tolong ya Allah, jika engkau maha kuasa, maka tolong ya Allah, usirlah jin tersebut dari tubuh Jariyah. Hanya engkaulah yang mampu untuk mengusirnya ya Allah, karena engkaulah satu-satunya Tuhanku yang maha kuasa atas segala sesuatu. Seperti itu teman-teman. Usai bermunajat, sang imam sambil mengambil sepasang sendalnya dan juga berkata kepada utusan tersebut. Imam Ahmad berkata kepada utusan sang khalifah, bawalah ini ke kediaman Amirul Mukminin dan taruhlah sendal saya di sebelah kepala Jariyah. Kemudian beritahukan kepadanya jin tersebut bahwa Ahmad bin Hambal menyuruhmu untuk pergi. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian setelah rombongan ini kembali ke istana untuk menemui sang raja, amanat Imam Ahmad pun disampaikan kepada sang raja. Sesuai anjuran sang imam, khalifah pun atau sang raja mengambil sendal pemberian tersebut dan menaruhnya di dekat kepala kerabatnya itu. Kemudian sang khalifah berkata kepada jin tersebut yang berada di tubuh saudaranya, keluarlah dari tubuh saudaraku ini, aku akan memukulmu dengan sendal ini sampai 70 kali jika engkau tidak mau keluar dari tubuh tersebut. Tiba-tiba jin tersebut melalui lisan Jariyah berkata, sungguh aku mendengar dan taat. Seandainya Imam Ahmad bin Hambal menyuruhku pergi dari Irak, aku pasti akan menuruti perintahnya. Sungguh dia itu seorang hamba Allah yang taat kepada Tuhannya. Sebagaimana barang siapa yang taat kepada Allah, maka kami akan takut kepadanya. Nah, kemudian akhirnya keluarlah jin tersebut dari tubuh Jariyah dan sang kerabat sultan pun akhirnya kembali dalam keadaan sadar. Wah, Masya Allah ya teman-teman. Bahkan sampai jin sendiri takut kepada sendal Imam Ahmad bin Hambal. Padahal Imam Ahmad bin Hambal sendiri tidak datang menemuinya, hanya sendalnya saja teman-teman. Bagaimana kalau misalkan Imam Ahmad sendiri yang datang ya teman-teman? Wah, Masya Allah. Sampai jin tersebut pun memuji Imam Ahmad, sungguh dia itu seorang hamba Allah yang taat kepada Tuhannya. Wah, Masya Allah ya teman-teman. Bahkan tadi sudah dikatakan Imam Ahmad ini adalah orang yang taat beribadah. Bahkan sampai jin sendiri pun mengakuinya. Wah, Masya Allah ya teman-teman. Dan ada kisah satu lagi nih teman-teman, yaitu tentang kisah Imam Ahmad bin Hambal dan juga istighfarnya tukang roti. Begini teman-teman ceritanya. Jadi ketika Imam Ahmad sudah usianya senja atau sudah tua usianya, sekitar umur 70-an tahun,
Saat itu Imam Ahmad bin Hambal entah kenapa ingin sekali pergi menuju salah satu kota yang ada di Irak, yaitu di kota Basrah. Nah, pas tiba di daerah sana pada waktu Isya, kemudian Imam Ahmad bin Hambal sholat Isya berjamaah di masjid sampai hatinya merasa tenang dan juga ingin istirahat karena keletihan. Nah, kemudian begitu selesai sholat dan jamaah bubar, Imam Ahmad ingin tidur di dalam masjid. Namun tiba-tiba marbot masjid datang menemui Imam Ahmad sambil bertanya, "Kenapa Syekh? Mau ngapain di sini?" Nah, kemudian Imam Ahmad bin Hambal berkata lagi, "Saya ini adalah seorang musafir. Dan saya ingin istirahat di sini." Gitu. Nah, namun karena dilarang sama marbot tersebut, akhirnya Imam Ahmad keluar dari masjid. Nah, kemudian Imam Ahmad akhirnya mencoba untuk beristirahat di teras masjid. Lalu kembali lagi marbot tersebut sambil berkata, "Oh, ngapain sih lagi Syekh?" Lalu Imam Ahmad tersebut kembali berkata, "Saya mau tidur, saya seorang musafir." Lalu marbot tersebut juga berkata lagi, "Di dalam masjid nggak boleh, di teras masjid juga nggak boleh." Lalu Imam Ahmad pun tetap diusir, teman-teman. Waduh, parah sekali ya teman-teman. Padahal Imam Ahmad sendiri sudah tua. Sayangnya Imam marbot tersebut tidak mengetahui bahwa yang datang ke masjid tersebut ternyata seorang imam besar. Masya Allah ya teman-teman. Ketika Imam Ahmad diusir, lalu dipanggillah Imam Ahmad tersebut oleh seorang penjual roti dari jauh. Penjual roti itu lalu berkata, "Mari Syekh, Anda boleh menginap di tempat saya. Saya punya tempat meskipun kecil," kata Imam Ahmad. Kemudian, "Baik nak." Lalu Imam Ahmad bin Hambal langsung masuk ke rumahnya. Dan kemudian Imam Ahmad duduk di belakang penjual roti tersebut yang sedang membuat roti dengan tidak memperkenalkan siapa diri Imam Ahmad. Hanya Imam Ahmad bilang sebagai seorang musafir. Lalu penjual roti ini diperhatikan oleh Imam Ahmad bin Hambal karena penjual roti ini punya perilaku yang unik, teman-teman. Karena penjual roti ini selalu membiasakan untuk berucap istighfar, teman-teman. Jadi ketika menaruh garam, mengucap astagfirullah, mengaduk adonan astagfirullah, menuang adonan astagfirullah. Seperti itu, teman-teman. Jadi kemudian Imam Ahmad mulai tertarik dengan kebiasaan tersebut dan juga bertanya kepada penjual roti tersebut, "Sudah berapa lama kamu melakukan ini?" Lalu penjual roti tersebut menjawab, "Sudah lama sekali Syekh. Saya menjual roti tersebut sudah 30 tahun. Jadi semenjak itu saya lakukan." Lalu Imam Ahmad kemudian bertanya lagi, "Ma samratu fi'aluk? Apa hasil dari perbuatanmu ini?" Tukang roti itu menjawab, "Hasil dari perbuatan itu, maka tidak ada hajat yang saya minta kecuali pasti dikabulkan Allah. Semua yang saya minta ya Allah pasti langsung diterima. Semua dikabulkan Allah kecuali satu hal. Masih satu hal yang belum Allah kasih." Kemudian Imam Ahmad bin Hambal penasaran dan juga bertanya, teman-teman, "Apa itu?" Kemudian orang itu menjawab, "Saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad." Masya Allah, seketika Imam Ahmad pun langsung bertakbir, "Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh-jauh dari Baghdad pergi ke Basrah. Bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid itu sampai ke jalanan. Ternyata berkat istighfarmu." Lalu kemudian penjual roti itu pun terperanjat seraya memuji kebesaran Allah. "Alhamdulillah, Alhamdulillah." Seperti itu, karena ia tidak menyangka, teman-teman, kalau orang tua yang diajaknya menginap di tempatnya itu adalah seorang ulama besar yang sudah dirindukannya, yang ia ingin sekali untuk bertemu dengannya. Masya Allah. Seperti itu, teman-teman, kisah Imam Ahmad bin Hambal dan juga istighfarnya tukang roti yang penuh hikmah. Dan di satu sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda tentang kebiasaan tersebut, teman-teman, seperti ini.
Barang siapa yang menjaga atau mendawamkan atau membiasakan istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari semua masalah dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kita beristighfar, Allah udah jamin tuh teman-teman akan memberikan semua masalahnya itu pasti ada jalan keluarnya, dan juga Allah akan berikan rizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka teman-teman. Masya Allah. Dan di satu sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu mempunyai kebiasaan juga selalu beristighfar setiap hari minimal 70 kali teman-teman, hingga 100 kali. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sudah dijamin masuk surga loh teman-teman. Tapi Rasulullah tetap memohonkan ampun kepada Allah, karena Rasulullah takut kalau dosa-dosanya itu akan membuat ia malah jadi terperanjat ke neraka. Begitu teman-teman. Apalagi kita nabi bukan, rasul bukan, imam besar bukan, tapi selalu berbuat dosa namun tidak mau beristighfar. Astagfirullahalazim. Semoga dosa-dosa kita selalu diampuni oleh Allah ya teman-teman, dan kita harus sebaik mungkin setiap hari untuk menjadi bisa lebih baik lagi daripada hari-hari sebelumnya. Maka dari itu, yuk sama-sama teman-teman kita biasakan untuk beristighfar ini, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, kullu bani Adam khotta'un wa khairu khotta'in at-tawwabin. Artinya, setiap anak cucu Adam itu adalah seorang pendosa, dan setiap orang yang berdosa atau yang bersalah, sebaik-baiknya dari mereka adalah orang yang bertaubat, at-tawwabin. Seperti itu teman-teman. Nah, beristighfar itu adalah salah satu cara untuk kita bertaubat teman-teman. Maka dari itu kita yuk sama-sama untuk membiasakan beristighfar seperti ini teman-teman. Baik itu secara sir atau pelan-pelan ataupun secara jahar, kita kencangkan gitu suaranya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita sampai pada akhir kisah Imam Ahmad bin Hambal, yaitu Imam Ahmad bin Hambal mulai sakit pada malam Rabu teman-teman, 2 hari pada bulan Rabiul Awal tahun 241 Hijriah. Ia sakit selama 9 hari teman-teman. Tatkala penyakitnya mulai parah dan warga sekitar mulai mengetahuinya, maka mereka menjenguknya siang dan juga malam. Nah, penyakitnya ini kian hari kian parah teman-teman. Pada hari Kamis dan sebelum ia wafat, ia memberikan isyarat kepada keluarganya agar ia diwudukan teman-teman. Masya Allah. Padahal Imam Ahmad sendiri sudah sepuh dan juga sudah sakit gitu. Tapi pada akhir hayatnya ia meminta kepada keluarganya agar ia diwudukan teman-teman. Kemudian mereka pun mewudukannya. Dan ketika berwudu, Imam Ahmad sambil berzikir teman-teman. Masya Allah ya, padahal sudah keadaan sakit, sudah tidak bisa bangkit lagi dari tempat tidurnya, tapi teman-teman, Imam Ahmad tetap sambil berzikir. Masya Allah ya teman-teman. Dan akhirnya Imam Ahmad bin Hambal menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Jumat, bertepatan dengan usianya yaitu pada umur 77 tahun, tanggal 12 Rabiul Awal 241 Hijriah. Dan akhirnya ia pun dimakamkan di pemakaman Al-Harb di kota Baghdad. Seperti itu teman-teman. Oke, sekian dari kisah Imam Ahmad bin Hambal ya teman-teman. Dan semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini tentang kisah tersebut, kita bisa meneladani kisah hidupnya Imam Ahmad bin Hambal, dari kecerdasannya, kedermawanannya, ketaatannya, kesederhanaannya, dan semuanya dari kisah-kisah yang lainnya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian teman-teman dari penyampaian Pak Feris. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga kalimat. Dan terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.